Shalom saudaraku yang terkasih. Haleluya, haleluya. Ajaiblah Tuhan kita yang selalu menyediakan perkara-perkara surgawi lagi bagi kita. Khususnya di hari ini, Minggu 25 Januari tahun 2026. Kita ada dalam persekutuan lagi dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Firman-Nya, dan kali ini firman Tuhan akan kita dengar bersama-sama dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 50 hingga 54. Bunyinya demikian. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan segenaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ya, sampai demikian bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, saudara. Saudaraku yang terkasih, kita mau masuk dalam kehidupan iman Kristus yang mengajarkan tentang pengetahuan akan kehidupan yang abadi. Dan disinilah kita dapat sumber yang akurat, yaitu firman Allah. Oleh sebabnya firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini di bawah sorotan tema manusia yang tidak dapat binasa. Ya, tema ini manusia yang tidak dapat binasa. Saudara-saudara, di dalam kita membahas manusia, tentunya di sini begitu luas dalam pemandangan. Dan kita memberikan hanya dua pandangan mengenai manusia. Yang pertama disebut manusia yang alamiah atau jasmania, dan kedua manusia rohania. Saudara, jadi manusia dalam kategori ini kita hanya tahu karena pewahyuan Alkitab. Tanpa pengetahuan Alkitab, pengetahuan tentang kategori ini kita tidak akan ketahui. Kita anggap semua manusia sama. Artinya ada dalam satu koridor penciptaan Allah. Maka itulah sebabnya dalam kronologi kehidupan manusia di dunia ini, tentunya dasarnya adalah penciptaan. Itulah yang kalau kita mau melihat sejarah kehidupan manusia, memang tidak bisa terlepas dari penciptaan. Tetapi di dalam konteks eskatologi, manusia ini terpaksa ada dalam dua kategori. Itulah sebabnya disebut manusia alamiah atau jasmania dan manusia rohania. Nah, saudara, siapakah yang membagikan kondisi manusia seperti ini? Tentunya Allah sendiri, bukan manusia. Kalau kita melihat dari konteks ini, teks Alkitab dalam kitab 1 Korintus, Rasul Paulus berkata, Allah telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Maka kita memperhatikan ini, kita memperhatikan ayat di dalam
yang ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Kemudian disambung dengan ayat yang berikutnya, katakan dalam ayatnya yang ke-51 dikatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa itu harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Nah, ini saudara, kalau kita melihat semua peristiwa-peristiwa ini, maka itu adalah sebuah karya Allah terhadap kehidupan manusia, khususnya yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka saudara-saudara, jadi di sinilah di dalam pemetapan kehidupan manusia, Kristus memberikan pemisahan. Jadi di sinilah sentrumnya, pusatnya fase daripada kehidupan manusia. Jadi sebelum Kristus Yesus datang, semua kehidupan manusia ada dalam satu fase, yaitu satu dikatakan sebuah lingkaran atau masa kehidupan. Itu fase, teman. Jadi selama manusia pertama ada, yaitu Adam, sampai sebelum Kristus hadir, itu disebut fasenya manusia Adam. Ya, tentunya dalam perkembangan berikutnya sekalipun Kristus hadir di bumi ini, diawali dengan fase Kristus yang disebut manusia rohani. Namun setiap orang yang tidak mau menerima Kristus, mereka tetap ada di dalam fasenya Adam. Nah ini saudara-saudara. Jadi kita mau memahami bahwa di dalam sejarah karya penyelamatan Allah ini, kita harus tahu bahwa fase Kristus ini telah hadir. Fase kedua dari seluruh kronologi kehidupan manusia sebagai makhluk ciptaan. Maka kalau kita melihat bahwa Kristus menjadi penentu hadirnya manusia rohani, maka disinilah kita akan melihat perbedaannya. Perbedaannya di mana, saudara-saudara? Perbedaannya di era eskatologi. Apa itu? Era di mana yang dikatakan kamu akan mendapatkan kebangkitan, kamu akan dibangkitkan untuk hidup dalam kemenangan dan keluar dari maut. Kamu juga akan diubahkan untuk diselamatkan hidup-hidup. Ini saudara-saudara, tiga unsur dalam fase manusia yang rohani ini terkandung atau terbentuk di dalam Kristus. Jadi Kristus datang membentuk manusia rohani. Jadi kalau kita mau melihat kehidupan kerohanian tentu berbeda dengan kehidupan alamiah. Jadi kehidupan alamiah adalah sudah terkuasai oleh dosa. Jadi di sini kunci adalah kalau maut itu disebut dosa, itulah sebabnya dosa-dosa yang mewarnai manusia alamiah itu selalu membuat kondisi manusia itu ada di dalam kematian. Dan suasana-suasana kematian itu mewarnai kehidupan alamiah. Kalau saudara memperhatikan bahwa kehidupan keberdosaan itu selalu ditandai dengan adanya tidak adanya damai sejahtera, adanya juga kehidupan yang porak-poranda, kehidupan yang tidak teratur, kehidupan yang tidak mulia, bahkan kehidupan-kehidupan yang berkecamuk, gelisah, kehidupan yang membuat manusia juga merana di bumi. Itu
adalah manusia alami ya saudara. Dan tidak mempunyai pengharapan masa depan. Seringkali ada dalam kegelapan, tidak tahu arah hidup, tidak mempunyai keyakinan iman percaya. Bahkan hidup di dalam selalu depresi dan putus asa. Saudara, ini bayangan. Ini semua peristiwa-peristiwa realitas di dunia ini yang sudah dihadirkan oleh manusia alamiah. Itu sungguh nyata, saudara. Jadi itu semua itu karena manusia alamiah telah berdosa. Sedangkan Yesus Kristus datang untuk merubah manusia alamiah yang berdosa ini menjadi manusia rohania. Yang tentu di situ dosa tidak menguasai lingkungan ini, saudara. Itu real. Dan kehadiran manusia rohania ini diwarnai dengan apa? Damai sejahtera, belas kasihan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada berkat pemeliharaan dan perlindungan, ada sukacita, ada kedamaian, ada kemuliaan. Nah, unsur-unsur manusia rohania ini itu tentu ada pengharapan, ada masa depan, ada iman. Ini saudara. Maka manusia rohania inilah yang menjadi target eskatologi, yang menjadi target yang dikatakan di situ Allah telah memberikan kemenangan kepada mereka. Haleluya. Kita melihat dua kondisi ini, saudara, kita memuji Tuhan dulu. Kita harus mengatakan terpujilah Tuhan. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Ini sebuah konsep manusia rohani ya saudara-saudara. Makanya dikatakan di dalam ayat 50, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu. Rasul Paulus mau membukakan sebuah rahasia tentang manusia rohani ini. Dikatakan bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Daging, saudara, daging itu saras, darah itu haima dalam teks Yunani. Saras kayak haima, saras daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, itu menandakan bahwa itu manusia alamiah. Daging dan darah itu manusia alamiah, saudara, yang memang Tuhan telah hadirkan di dalam Adam. Dan ternyata daging dan darah ini mengandung atau terkontaminasi dengan dosa. Itulah sebabnya dikatakan daging dan darah, tubuh ini, tubuh manusia ini, yang jasmani ini, dan yang ada darah di dalamnya, itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, saudara. Jadi kita mau melihat apa? Jadi kerajaan Allah itu adalah yang diisi oleh manusia rohania. Kalau kita katakan ketika seseorang menanam bibit atau benih jagung bulat ditanam, tetapi yang tumbuhnya adalah batang. Jadi berbeda. Benih jagung itu ibaratnya adalah tubuh alamiah manusia. Tetapi ketika dia tumbuh, dia hidup, dia menjadi sebuah tumbuhan yang baru. Ini ibaratnya bahwa itu manusia rohani. Jadi saudara, jadi apa yang disebut mati, itu berarti dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Maka tubuh dan darah itu dikategorikan mati, saudara-saudara. Jadi setiap manusia yang memiliki tubuh dan darah memang akan mati, saudara. Tetapi tanpa Kristus dia tidak akan bisa tumbuh menjadi manusia rohani. Dia akan mati terus. Maka saudara, kalau kita membayangkan ada peristiwa orang pernah menanam benih tapi dia tidak tumbuh mati, itu ibaratnya bahwa dia tidak hidup. Tapi kalau kita memperhatikan di dalam konteks kehidupan manusia, maka setiap orang yang mati, kalau dia mati secara alamiah tanpa Kristus, dia akan mati seterusnya. Itu bagaikan benih yang tidak berfungsi, dan dia akan mati. Dan mati ini disebut maut, dan dia tidak akan mengalami kemenangan. Saudara-saudara, inilah yang kita harus perhatikan, bahwa Kristus Yesus membawa kehidupan manusia rohania bagi manusia yang mati ini. Maka pengagungan kepada Kristus itu adalah pengagungan manusia yang tertinggi kepada Dia, kepada Allah. Karena manusia tidak akan mendapatkan kehidupan kalau tanpa Kristus. Semua akan mati. Itulah sebabnya dikatakan Rasul Paulus bahwa aku mau mengatakan satu rahasia. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia.
Ini saudara-saudara, rahasia artinya sesuatu yang tersembunyi, yang tidak ada diketahui oleh manusia lainnya, yang hanya bisa dimengerti di dalam Kristus. Saudara, jadi kalau orang tidak ada dalam Kristus, dia tidak tahu rahasia ini. Dan dia tidak mendapatkannya. Bahkan dia sendiri bisa masuk ke dalam sebuah rencana yang adalah rahasia ini. Rencana Tuhan. Maka ini kita harus perhatikan. Bahwa rencana Tuhan itu adalah sebuah rahasia. Tidak bisa diketahui oleh manusia tanpa wahyu Tuhan. Itulah sebabnya ketika manusia menolak Kristus, dia tidak akan mengerti rahasia ini. Maka dia tetap menjadi manusia alami yang mati. Dia berduka, dia sedih, dia mengalami kehancuran kehidupan, dia mengalami merana, dia mengalami kehilangan akal, dia mengalami kehilangan jiwa hidup, dia mengalami suatu masa kegelapan yang panjang. Saudara, ini rahasia yang tidak dibuka. Terus sebabnya banyak manusia yang mau menciptakan agama untuk mencari rahasia ini, tidak bisa. Manusia berusaha dengan ilmu pengetahuan pun dia tidak bisa menemukan sebuah rahasia mengenai kehidupan yang manusia yang masuk dalam perang yang panjang. Maka semua karya manusia, ilmu pengetahuan, filsafat, termasuk segala bentuk etika moral manusia, dia tidak bisa menemukan rahasia dalam Kristus. Dia tidak bisa, saudara. Karena perbedaan ini manusia alamiah dengan manusia rohani. Kristus datang hanya menciptakan manusia rohani. Jadi ketika manusia mau menciptakan sesuatu yang mau dia menemukan jalan terang tanpa Kristus, maka dia sesungguhnya sia-sia dalam pekerjaan. Dia mau berupaya meniru apa yang Kristus kerjakan melalui upaya intelektual dan filsafat. Dia tidak menemukan, baik melalui metode-metode yang sekarang disebut agama. Sering itu tidak bisa menemukan, saudara. Terus sebabnya Kristus Yesus datang untuk menyatakan semua rahasia ini supaya manusia itu tunduk kepada Kristus, memuji Tuhan, menyambut Tuhan yang datang ke bumi. Saudara, ini rahasia modern yang perlu saudara tahu, bahwa kehidupan manusia sekalipun dia memasuki masa mega modern di dunia ini, dia tidak akan tahu rahasia tentang jalan terang bila dia tidak menerima Kristus. Saudara, itu sebabnya firman Tuhan ini sangat menegaskan kepada saudara dan saya, pada setiap orang di muka bumi, bahwa yang hanya bisa memberikan manusia masuk dalam fase manusia rohani hanya Kristus. Jadi dikatakan Kristus membawa kita pada sebuah fase kehidupan manusia yang berbeda sekali dengan manusia alami. Jauh. Di sini ada kita menemukan manusia kehidupan baru, mengenakan manusia yang tidak akan binasa. Jadi saudara, kapan itu terjadi? Ketika bunyi nafiri itu dibunyikan. Kapan itu, saudara? Itulah waktu terakhir di mana akhir zaman itu tiba. Dan inilah yang menjadi sebuah pengharapan kita orang yang mengenal Kristus, bahwa kita akan menerima hidup manusia yang rohani yang baru saat bunyi nafiri itu dibunyikan, yaitu Kristus Yesus datang kedua kali. Karena bunyi nafiri itu adalah tanda bahwa Kristus datang. Itulah baru terjadi manusia rohani yang abadi. Tubuh yang ada daging dan darah ini akan diubah menjadi tubuh yang abadi, yang tidak dapat binasa. Ya, bagi mereka yang percaya pada Yesus Kristus. Saudara, ini menyatakan kepada kita supaya kita tidak boleh gelisah menghadapi gejala-gejala maut, gejala-gejala ancaman kematian di bumi. Tentunya saudara, banyak kejadian yang mengancam, baik malapetaka, baik bencana, baik krisis, itu semua ancaman-ancaman maut. Tetapi saudara, dikatakan Kristus dapat menyelamatkan kita dari maut melalui cara Dia membangkitkan kita. Dia memberikan
masa depan. Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di mana fase kedua kita, yaitu dunia yang fana alamiah ini akan binasa, diganti dengan dunia yang baru, dunia rohania, di mana di situ tubuh yang baru, tubuh rohania itu akan diberikan kepada kita untuk hidup bersama Allah. Itulah saudara-saudara manusia rohani. Itulah sebab iman Kristen dibangun di atas dasar pengharapan ini, bukan di atas dasar ilmu pengetahuan modern. Iman Kristen bukan dibangun di atas dasar psikologi. Semoga ilmu psikologi katakan, semoga kamu selalu sehat jiwa. Dia memberikan sebuah penghiburan, tetapi itu tidak memberikan keabadian. Saudara, apa yang saudara cari di dunia ini? Apa menurut nasihat-nasihat para filsuf yang menganjurkan saudara tetap sehat, tetapi sehat dalam keseimbangan, mengupayakan sehat secara upaya manusia, tapi mengabaikan iman kepada Kristus. Inilah sesuatu pertentangan yang ada dalam kehidupan manusia, antara manusia alamiah dan manusia rohani. Manusia rohani mengutamakan pengudusan oleh darah Yesus, sedangkan manusia alamiah mengandalkan kekuatan akal manusia, baik psikologi, baik ilmu-ilmu kesehatan, itu semua untuk mempertahankan eksistensi hidup manusia di bumi ini. Katakanlah mereka seringkali mengobarkan supaya hidup sehat, umur panjang, tapi mereka tidak mengarahkan manusia pada hidup yang abadi. Yesus Kristus, Injilnya, firman-Nya membawa kita kepada keabadian. Jadi kalau ilmu-ilmu yang lain itu dibatasi pada kematian, dia tidak bisa menembusnya. Semua ilmu pengetahuan modern hanya membawa manusia pada batas kematian. Sebab kematian itu suatu otoritasnya Allah, suatu kehendak Allah pada setiap orang di muka bumi. Maka peganglah Injil, bertahanlah kuat di dalam iman kepada Kristus. Maka engkau bisa dapat melewati kematian, tembus kepada keabadian hidup sebagai manusia rohani. Tanpa melalui Kristus, saudara tidak akan bisa melihat hidup manusia rohani. Ini saudara, ini Injil selalu memberikan ketegasan, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Ini kita harus ada di dalam suatu masa perenungan. Kita harus memperhatikan bahwa manusia telah berada dalam dua kategori. Jadi kalau saudara sudah memilih kategori manusia rohani, percaya kepada Kristus, janganlah beralih pada manusia alami. Yaitu apa? Kalau saudara meninggalkan ini, Rasul Paulus berkata begini di dalam ayatnya pasal 15, ayatnya yang pertama dikatakan begini. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Asal kamu teguh berpegang padanya, saudara. Memegang Injil teguh, yaitu Kristus Yesus di dalamnya. Jikalau saudara tidak teguh kepada Injil, kepada Kristus, kehidupan rohani itu, manusia rohani kamu, saudara, tidak bisa menemukan. Kembali kepada alamiah yang nanti akan mati, binasa, dan tidak akan mengalami suatu perubahan kehidupan. Mati binasa itu abadi. Sedangkan manusia rohani itu dia mengalami pembaruan, perubahan kepada kehidupan. Jadi tanpa kematian. Jadi di dalam Kristus manusia tidak pernah mengalami kematian, tapi justru kehidupan. Jadi peralihan fase dari jasmani alamiah kepada rohani itu di dalam Kristus. Di luar Kristus manusia tidak akan mengalami fase ini. Dia hanya mengalami satu fase, yaitu kematian abadi. Tidak akan lagi berubah. Kematian ini disebut maut, neraka, saudara. Oh, haleluya. Tuhan itu baik. Dia memberikan masa depan bagi kita, saudara-saudara. Di
ibadah kita tidak sia-sia selama hidup di dunia, saudara-saudara. Dia memberikan masa depan. Sehingga kematian orang percaya itu sungguh memberikan pengharapan. Sehingga tidak ada sebuah ketakutan lagi. Tidak ada sebuah rasa kehilangan ketika kematian itu datang kepada orang-orang percaya. Peganglah ini saudara-saudara sebagai dasar iman saudara pada Kristus. Dan ini akan menuntun saudara memasuki pekerjaan hari-hari hidup saudara. Sampai masa tua pun saudara tidak akan kehilangan pengharapan. Baiklah saudara-saudara, saya mendoakan saudara berikan respon kepada firman-Nya. Dan saudara akan selalu digiatkan di dalam memasuki hari-hari hidup saudara, bekerja, di dalam berumah tangga, di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, di dalam beribadah. Seterusnya saudara akan tetap setia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.